Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Astia dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel populer yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital. Baik, artikel yang telah saya buat memiliki judul Ketergantungan Teknologi dan Kesehatan Mental Remaja Mengenal Blast Syndrome. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari oleh banyak orang, tak terkecuali remaja. Sehingga hal itu membuat kita mengalami ketergantungan teknologi yang bahkan berpengaruh pada kesehatan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya kesehatan fisik saja yang memberi pengaruh yang sangat besar, melainkan juga kesehatan mental. Lalu apa itu kesehatan mental? Apa hal yang mempengaruhi kesehatan mental? Berikut akan dibahas mengenai dampak ketergantungan teknologi dan hal apa yang muncul. Hal yang mempengaruhi kesehatan mental bisa terjadi merupakan akibat dari ketergantungan teknologi. Dan ketergantungan teknologi tersebut dapat mengakibatkan Blast Syndrome. Blast Syndrome adalah kondisi emosional yang sering dialami oleh remaja yang mengalami ketergantungan teknologi digital seperti gadget, internet, game, dan media sosial. Istilah Blast Syndrome merupakan singkatan dari kata bored, lonely, angry, dan tired yang merujuk pada 4 gejala yang sering muncul pada remaja yang mengalami ketergantungan teknologi. Nah, jadi ketergantungan teknologi itu bisa membuat remaja mengalami Blast Syndrome. Nah, apa itu Blast Syndrome? Blast Syndrome itu kan singkatan dari kata bored yang berarti bosan. Jadi remaja sering merasa bosan karena kebanyakan menghabiskan waktu dengan teknologi digital. Mereka merasa tidak memiliki hobi atau aktivitas yang menarik selain menggunakan gadget. Jadi bisa kita lihat seperti pada saat pandemi kemarin itu remaja pasti karena pembelajaran daring pasti menghabiskan waktunya dengan teknologi digital yaitu gadget dan banyak menghabiskan waktunya di dunia media sosial bukan di dunia nyata seperti itu. Selanjutnya ada lonely, kesepian. Remaja sering merasa kesepian karena kebanyakan menghabiskan waktu di dunia maya. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa remaja ini juga merasakan kesepian karena mereka menghabiskan waktunya di dunia maya dan kurang berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Mereka cenderung sulit bergaul dan merasa terisolasi dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada angry, itu marah. Remaja sering merasa marah atau mudah tersinggung karena kecanduan teknologi. Mereka bisa merasa frustasi atau stres ketika terpisah dari gadget atau ketika tidak bisa mengakses media sosial atau game yang disukai atau yang diinginkan. Jadi, hmm, misalnya ini bisa kita lihat atau kita rasakan sendiri bahkan ketika kita hendak mengakses salah satu media sosial, lalu loadingnya itu lama. Nah, biasanya kita akan merasa mudah marah, dan hal itu merupakan salah satu ciri-ciri dari kecanduan teknologi tersebut. Lalu selanjutnya ada tired atau lelah. Remaja sering merasa lelah dan tidak bertenaga karena kebanyakan menghabiskan waktu untuk aktivitas yang kurang produktif seperti bermain game atau mengakses
media sosial pada waktu yang tidak tepat seperti larut malam. Jadi mungkin kita juga mahasiswa-mahasiswa merasakan terkadang kita justru membuang-buang waktu hanya untuk bermain media sosial pada malam hari, bahkan hingga pagi hari seperti itu. Lalu dampak negatif yang ditimbulkan dari Blast Syndrome sendiri pada kesehatan mental remaja itu depresi, kecemasan, dan stres. Jadi, eh, apabila remaja telah mengalami kecanduan teknologi digital, ini biasanya akan menimbulkan Blast Syndrome seperti itu. Nah, contohnya ini seperti depresi, merasa cemas, lalu stres. Biasanya itu pemicunya itu dari media sosial ya. Mungkin karena eh, pendapat-pendapat orang yang tidak bisa kita terima seperti itu. Lalu gejala-gejala Blast syndrome dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional remaja. Itu sudah pasti ya karena tadi sudah dijelaskan bahwa Blast syndrome ini merupakan eh, eh, hasil dari kecanduan teknologi seperti itu. Oleh karena itu sangat penting bagi remaja dan orang tua untuk mengenali gejala-gejala ini dan pentingnya kesadaran diri dan kontrol diri dalam penggunaan teknologi serta memperhatikan kesehatan mental dan emosional remaja secara keseluruhan. Lalu tips dan saran yang bisa dilakukan oleh remaja dan juga orang tua untuk menghindari atau mengatasi Blast syndrome ini apabila sudah muncul gejala-gejala seperti yang telah saya sebutkan di atas, eh, seperti menep- seperti menetapkan batasan waktu penggunaan teknologi. Jadi kita perlu untuk menetapkan batasan waktu agar kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu hanya untuk eh, bermain media sosial atau melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu. Lalu juga kita harus memperluas pergaulan dengan teman di dunia nyata karena dunia nyata itu dunia kita yang sebenarnya bukan dunia maya. Karena di dunia maya juga kita kan banyak gitu yang membohongi diri sendiri seperti itu. Lalu mengembangkan hobi dan minat yang positif serta mengambil waktu untuk istirahat dan relaksasi. Seperti itu artikel yang telah saya buat. Lalu mengapa saya mengambil judul mengenai kesehatan mental remaja dan ketergantungan karena ketergantungan teknologi ini karena ada hubungan yang kuat mengenai literasi digital dengan kesehatan mental remaja seperti itu. Jadi kekurangan literasi digital itu dapat menyebabkan isolasi sosial dan stres psikologi pada remaja. Remaja tidak memiliki akses atau pemahaman yang tepat tentang teknologi digital, mungkin merasa tertinggal dalam hal komunikasi dan interaksi sosial online. Jadi, misalnya seperti yang FOMO-FOMO seperti itu ya, fear of missing, dan dapat merasa kesepian atau terasing dari teman-teman mereka. Dan hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental secara negatif. Di sisi lain juga literasi digital itu dapat membantu kesehatan mental remaja untuk mengatasi stres. Karena remaja dapat menggunakan teknologi digital untuk mencari dukungan sosial ya pastinya meskipun dari dunia maya itu juga bisa dapat memberikan dampak yang lumayan untuk diri individu tersebut. Oleh karena itu,
Penting bagi remaja untuk mengembangkan literasi digital yang kuat untuk membantu mereka mengatasi stres dan masalah kesehatan yang mungkin mereka alami. Jadi, kita ini boleh ya menggunakan, pastinya kita boleh menggunakan teknologi asal kita harus tahu batasan dan waktu yang perlu diperhatikan agar penggunaan tersebut itu memberikan dampak positif pada diri kita sendiri pastinya dan bukan memberikan dan bukan justru memberikan dampak negatif. Seperti itu. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.